Thank you Jesus. Biarlah cintamu di hati kami Tuhan tidak akan pernah padam. Semakin bergelora dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah kasih-Mu Tuhan merupakan sebuah kepastian yang menopang kehidupan kami. Dan pagi hari ini kami rindu Tuhan, biarlah kebenaran-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami. Kami tidak mau Tuhan meninggalkan tempat ini tanpa Engkau beracara dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan pagi hari ini bukan sekedar pengajaran manusia Tuhan, tapi kami berdoa Tuhan biarlah firman kebenaran-Mu yang disampaikan ke tengah-tengah kami Tuhan. Karena kebenaran-Mu lah yang mengubahkan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom jemaat. Shalom jemaat yang juga menyaksikan lewat online. Pagi hari ini saya ingin melanjutkan tema kita selama di bulan Februari tentang kasih. Dan pagi hari ini kita belajar suatu topik yang penting. Minggu lalu kalau saudara ingat, kita belajar tentang loving God and loving people yang disampaikan oleh Pastor Albert. Sungguh bagus, yaitu bahwa tidak mungkin kita ini bisa mengasihi Tuhan tanpa kita mengasihi sesama kita. Tidak mungkin kita bisa mengasihi Tuhan tanpa kita mengasihi sesama kita. Semakin kita belajar untuk mengasihi sesama kita, itu adalah bukti bahwa kita itu mengasihi Tuhan. Amin. Nah saudara, kita ingin belajar lebih lagi karena saya percaya pada waktu kita bicara soal mengasihi sesama kita, pasti terjadi yang namanya kekecewaan, pasti yang terjadi yang namanya sakit hati. Gambarnya seperti ini, sakit hati ya, kayak hati yang dijahit, yang pecah, yang robek. Nah saya ingin tanya kepada saudara-saudara semua sebelum ini. Berapa banyak dari saudara yang pernah dan sering mengalami masalah struggling dengan isu sakit hati? Yang mengalami isu dengan kekecewaan dalam kehidupannya? Oke, tidak ada ya. Saya lihat tidak ada. Thank you Jesus. Kalau gitu saudara-saudara, mari kita angkat tangan kita, mari kita terima berkat Tuhan, saudara ya. Tapi saya lihat kayaknya di online ada yang angkat tangan, saudara ya. Jadi kita mau belajar, saudara, bahwa sakit hati itu sesuatu atau kekecewaan, sesuatu yang pasti terjadi pada waktu kita berbicara mengenai loving people. Pada waktu kita berbicara mengenai mengasihi sesama kita. Saya tertarik sampai satu kali saya membaca di dalam sebuah ayat Alkitab yang menyadarkan saya bahwa ini adalah isu yang sangat penting untuk diangkat. Dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-16 Tuhan Yesus pernah berkata seperti ini. Matius 11 ayat yang ke-6. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ini dikatakan oleh Tuhan Yesus, saudara. Dia dikatakan, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Wow, kalau saya baca ini disampaikan dari murid dari seorang Tuhan Yesus. Seorang pribadi yang begitu sempurna. Dia berkata, berbahagialah mereka yang tidak kecewa dan menolak aku. Berarti artinya untuk kita kecewa dan menolak pribadi yang sempurna itu masih mungkin. Apalagi kalau kita berbicara mengenai sesama kita yang tidak sempurna. Dan saudara, di sini Tuhan Yesus bukan sekedar ngomong. Karena kalau kita baca di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-60, ada pembuktian bahwa Tuhan Yesus ini pernah mengalami yang namanya penolakan. Yohanes 6 ayat 60 dikatakan sesudah mendengar semuanya itu banyak dari murid-murid Yesus yang berkata. Yang berkata berapa? Sebagian kecil,
Beberapa dikatakan apa? Banyak yang berkata. Berkata apa? Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Ini Tuhan Yesus mengajar, saudara. Dan murid-muridnya berkata, banyak dari mereka yang berkata, ini perkataannya atos. Tidak enak didengar. Ayat 66. Mulai dari waktu itu, banyak dari murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Saudara bisa bayangkan bahwa bahkan dikatakan murid-muridnya pun mengalami yang namanya kekecewaan. Tuhan Yesus yang sesempurna itu aja bisa membuat orang kecewa. Apalagi saudara, orang yang ada di antara kita yang jauh dari sempurna. Kita ngomongin pasangan kita mungkin pacar kita, mungkin orang tua kita, menantu kita, mertua kita, teman kerja, teman di dalam gereja, teman di dalam sisi, bahkan mungkin hamba Tuhan, pribadi-pribadi yang tidak sempurna. Jadi ternyata kita belajar satu poin ini, prinsip ini, bahwa sakit hati ternyata itu lebih gampang dan lebih sering dari yang kita sadari. Ya, saya mau kita tangkap satu pemikiran ini. Sakit hati atau kecewa itu ternyata lebih gampang dan lebih sering terjadi dari yang kita sadari. Nah, oleh karena itu saya ingin masuk ke poin berikutnya. Saya ingin berkata bahwa sakit hati menurut saya itu adalah dosa yang paling elegan. Berapa banyak dari saudara yang setuju? Bingung, apa sih maksudnya elegan? Kenapa? Kenapa kok sakit hati itu adalah dosa yang paling elegan? Sederhana, saudara. Kalau kita sakit hati, siapa yang menyebabkan yang bikin kita sakit hati? Orang di luar kita, orang lain sesama kita, setuju? Saya belum pernah ketemu, saudara ya. Saya belum pernah ketemu dan mungkin tidak pernah. Ada orang bilang gini, Pak, saya kecewa Pak, saya sakit hati. Terus kenapa ya Pak, saya kok bisa sakit hati ya? Saya kok bisa jengkel ya? Saya kok bisa mangkol ya? Aduh, salah saya Pak, itu salah saya. Saya hampir tidak pernah ketemu orang seperti itu. Rata-rata kalau orang kecewa dan jengkel, sakit hati, kalau ditanya, kenapa kamu sakit hati? Dia, gitu ya. Gak mungkin ada orang bilang, oh itu karena saya tidak bisa mengatur hati saya. Padahal di dalam kitab Amsal berkata, nanti saudara cari ya, Amsal berapa ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Hatinya siapa yang harus dijaga? Hati kita. Hati kita sendiri yang harus dijaga dengan segala kewaspadaan. Waspada itu bicara mengenai sebuah kesiapan mental. Artinya kita betul-betul sadar, betul-betul lihat dengan teliti. Itu namanya waspada. Waspada itu berarti sesuatu yang tidak otomatis terjadi. Waspada itu berarti sesuatu yang harus diusahakan. Kita harus waspada. Artinya tidak seketika kita bisa tahu kalau kita ini sedang mengalami yang namanya sakit hati atau kekecewaan. Jadi pertanyaannya pagi hari ini sekali lagi, pernahkah kita mengalami sakit hati dengan seseorang? Bagaimana? Dengan barusan diputusin pacar gitu, aduh. Apalagi yang sudah mau menikah gitu, terus tiba-tiba tidak disetujui oleh calon. Gitu. Aduh, sakitnya tuh di sini kata orang kita ya. Pasti ngalamin di dalam keseharian bahkan sakit hati atau kekecewaan itu terjadi begitu sering. Nah, saya ingin kita belajar satu prinsip ini,
bahwa yang namanya offense atau offended itu adalah sebuah jebakan setan. Sakit hati adalah jebakan setan yang paling elegan. Kenapa kita belajar tentang ini, topik ini? Sakit hati, sekali lagi saya katakan, adalah jebakan setan yang paling elegan. Sepertinya bukan kita yang salah itu orang lain. Tetapi begitu kita pegang itu, begitu kita makan umpan itu, sudah pasti hidup kita itu terperangkap sama seperti sebuah jebakan. Nggak bisa kemana-mana. Pada saat kita kecewa dan terus hidup di dalam kekecewaan, sakit hati, kita sudah pasti tidak akan kemana-mana dalam kehidupan. Kita tidak akan bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Nah saudara, ini penting karena kecewa atau sakit hati itu biasanya bergandengan dengan dua hal. Bergandengan dengan yang namanya losing faith dan complaining. Losing faith itu artinya kehilangan kepercayaan. Saudara, berapa banyak sih yang kalau Anda dikhianati oleh seseorang, Anda akan kehilangan trust. Anda akan kehilangan kepercayaan dengan orang tersebut. Setuju? Kalau Anda pernah dikhianati, pernah ditikung, pernah itu pasti Anda akan kehilangan. Dan keluar di dalam bentuk komplain, di dalam bentuk omelan. Ya, omelan. Pada waktu kita ngalami ini, kita harus hati-hati, saudara. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ akan terpancar kehidupan kita. Kemana kita akan bergerak dalam kehidupan sangat ditentukan dengan kondisi hati kita. Bagaimana dengan kecewa dengan Tuhan? Menurut saya levelnya lebih lagi, saudara. Hati-hati, saudara. Pernah nggak saudara Anda berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan, Anda minta sesuatu pergumulan untuk dijawab dan kemudian Tuhan tidak menjawab. Seolah-olah dibiarkan. Pada waktu kita kecewa, kita sedang lose faith tadi katanya. Kita mulai kehilangan iman. Pada waktu orang berdoa minta disembuhkan, nggak sembuh. Lain kali ada orang yang sakit lagi, ayo kita doa, teman Anda berkata, ayo kita doa biar sembuh. Kira-kira Anda masih punya iman enggak? Kira-kira kita bisa dengan gampang, ayo kita doa, pasti sembuh. Atau dalam hati kecewa, kemarin doa juga enggak sembuh, ngapain sekarang doa lagi? Saudara, ini yang berbahaya. Dan yang kedua yang terjadi adalah kita mulai komplain, kita mulai mengomel, bersungut-sungut. Menariknya, bersungut-sungut itu selalu terjadi di dalam Alkitab dengan gambaran ini. Yaitu sebuah gambar padang gurun. Nah, kenapa padang gurun? Saya percaya secara harafiah, padang gurun adalah tempat yang tidak menyenangkan buat orang. Tidak ada orang, setahu saya, yang punya cita-cita untuk tinggal menetap di padang gurun. Amin. Saya percaya baik kita di sini maupun yang online tidak ada satupun yang punya cita-cita bangun rumah di padang gurun. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita juga mengalami yang namanya padang gurun. Apa sih padang gurun itu? Padang gurun adalah proses yang Tuhan izinkan terjadi. Kadang-kadang sesuatu yang tidak enak. Sesuatu di mana Tuhan itu sepertinya tidak menjawab keinginan kita, tetapi dia hanya menjawab apa yang kita butuhkan. Itulah padang gurun. Pada saat hadiratnya itu terasa begitu jauh. Apalagi dengan janji Tuhan yang Anda pernah terima. Mungkin kita masuk ke tahun 2021 terima janji Tuhan. Tahun ini menjadi tahun yang berbeda. Tapi mungkin mulai masuk Februari Anda mulai berkata, loh kayaknya kok sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Pada saat kita mulai kecewa, itu sebetulnya seringkali terjadi di masa padang gurun. Dan padang gurun itu sangat umum. Semua dari kita, anak-anak Tuhan, pasti diizinkan untuk mengalaminya. Bangsa Israel, mereka melewati padang gurun, mereka ngomel. Mazmur 78 ayat 40, dikatakan begini, beberapa kali orang Israel, mereka memberontak.
terhadap dia di padang gurun dan menyusahkan hatinya di padang belantara. Jadi bangsa Israel pada waktu mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, guess what? Mereka harus melewati yang namanya masa transisi di padang gurun. Dan mereka di sana mulai mengomel, mulai bersungut-sungut. Tahukah saudara, bahwa mengomel dan bersungut-sungut, ayat tadi katakan apa? Mazmur 78:40. Tuhan menganggap itu sebagai pemberontakan. Bayangin saudara, ngomel, bersungut-sungut, tanda hati kecewa, tanda hati luka, sakit hati, itu buat Tuhan, itu disamakan dengan pemberontakan. Disamakan dengan pemberontakan. Karena apa? Sakit hati dan kecewa kurang lebih akan berkata begini. Ya pada saat kita sakit hati dan kecewa sama Tuhan, seringkali kita kurang lebih berkata begini, Tuhan, aku bisa ngatur hidupku lebih baik daripada Engkau yang ngatur hidupku. Pada waktu kita kecewa, kita berkata, Tuhan kok begini sih? Kok gini sih kamu izinkan begini? Kok izinkan begini? Kok tidak melakukan ini? Dengan kata lain kita berkata, Tuhan, kalau aku yang ngatur pasti lebih baik. Nah, bukankah itu namanya kesombongan, saudara? Betul? Pada kita menganggap Tuhan aku lebih tahu bagaimana caranya mengatur hidupku. Pada saat janji-janjimu sepertinya belum tergenapi. Bahkan semakin jauh bahkan. Itu kita merasa bahwa Tuhan itu tidak cakap dalam mengatur kehidupan kita. Setiap dari kita pasti mengalami padang gurun dalam kehidupan kita. Apakah itu kita masuk padang gurun karena Tuhan memang izinkan, Tuhan memang atur. Tuhan Yesus begitu dia dibaptis, dia menerima Roh Kudus, apa yang terjadi? Roh Kudus bawa dia ke padang gurun untuk berpuasa dan untuk dicobai. Roh Kudus yang pimpin. Raja Daud, saudara, dia juga mengalami padang gurun. Kenapa? Karena Raja Saul, notabene mertuanya, ingin membuat hidupnya susah, ingin bunuh dia. Jadi seringkali kita masuk dalam padang gurun bukan karena salah kita. Karena ada orang yang menjahati kita mungkin, ada orang yang ingin hidup kita jadi susah. Itu perbuatan orang lain memang, betul. Perbuatan orang lain, kita masuk ke padang gurun. Dan Daud menderita bertahun-tahun, berbelas-belas tahun. Bagaimana dengan Yusuf? Yusuf juga mengalami masa padang gurun dalam hidupnya. Gara-gara siapa? Gara-gara saudara-saudaranya. Jadi kita di sini belajar bahwa padang gurun itu seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Bukan karena kesalahan kita. Tapi bisa disebabkan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi poinnya ini saudara, Tuhan masih bertahta, Tuhan masih berdaulat, walaupun kita sedang mengalami masa padang gurun. Ingat saudara, walaupun orang lain jahatin saudara, walaupun orang lain memfitnah Anda, walaupun orang tua mungkin mengecewakan Anda, pasangan Anda berkhianat mungkin, saya mau katakan bahwa ingat bahwa Tuhan masih berdaulat. Tuhan masih ada di atas tahtanya. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus sadari bahwa Tuhan masih in charge. Pagi hari ini kita belajar, padang gurun bisa membuat yang namanya hati ini sakit, kecewa, pahit. Tetapi kita harus ingat, bahwa walaupun itu bukan kesalahan kita harus menyadari bahwa Tuhan itu kalau dia mengizinkan, berarti Tuhan itu masih berdaulat. Dia yang mengatur skenario kehidupan kita dengan sangat indah. Apa sih padang gurun sih maksudnya? Padang gurun tujuannya adalah Tuhan ingin menunjukkan kemuliaannya. Sekali lagi, Tuhan ingin menunjukkan kemuliaannya di padang gurun. Poin dari kita, dari bangsa Israel, dari Mesir,
sebelum masuk tanah perjanjian harus melewati padang gurun agar mereka bertemu dengan Tuhan. Ada satu pengamatan saya dapati menarik. Pada waktu bangsa Israel mereka sibuk ngomel di padang gurun. By the way, saudara tahukah bahwa sebetulnya bangsa Israel itu melewati masa padang gurun itu mestinya hanya 1 tahun. Memang Tuhan membawa mereka ke padang gurun, tapi bukan 40 tahun. Mestinya cuma 1 tahun. Tetapi karena mereka sakit hati, mereka kecewa, mereka ngomel, mereka bersungut-sungut, yang tadinya proses yang mestinya harus menunjukkan kemuliaan Tuhan di padang gurun menjadi sangat amat lama. Saudara. Nah, berapa banyak dari kita tanpa sadar memperpanjang proses yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Di padang gurun juga saya mendapati satu pelajaran yang luar biasa. Pada waktu bangsa Israel dan Musa ada di padang gurun, kalau Anda baca di dalam kitab Keluaran dan Bilangan, bangsa Israel selalu bilang begini, lebih baik kami kembali ke Mesir. Lebih baik kami kembali ke Mesir. Menarik sekali, Musa tidak pernah sekalipun berkata, aku juga mau pulang ke Mesir. Padahal kalau dipikir, Musa adalah seorang pangeran. Hidup di dalam luxury, di dalam kemewahan. Dia bisa minta apa aja, mau mobil jenis apa aja, dia bisa. Dia mau menikah dengan siapa aja, bisa. Dia mau punya kekuasaan seperti apa, bisa. Tapi kenapa dia tidak pernah mau kembali ke Mesir? Sedangkan orang Israel yang notabene di Mesir adalah budak, menderita, begitu mereka nyampe padang gurun, mereka ingin kembali. Di Mesir lebih enak, makan, begini. Padahal di Mesir mereka menderita. Menarik ya. Tapi Musa tidak sekalipun ingin kembali ke Mesir. Karena Musa di padang gurun, dia bertemu dengan semak belukar yang terbakar. Dia ketemu dengan kemuliaan Tuhan. Jadi sebetulnya yang terjadi begini. Musa itu lebih tertarik untuk ada di padang gurun. Sementara bangsa Israel lebih tertarik untuk masuk tanah perjanjian. Kalau tujuan dari Mesir, keluar dari Mesir adalah untuk masuk tanah perjanjian, mungkin akan secepatnya dari keluar Mesir langsung masuk tanah perjanjian. Langsung mendapatkan kepenuhan janji-janji Tuhan. Tapi seringkali di dalam kehidupan kita, kenapa kok jawaban Tuhan, terobosan itu kelihatannya kok lama sekali. Sebetulnya Tuhan ingin memperkenalkan dirinya, sebagaimana Tuhan memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel di padang gurun. Saudara, bagaimana dengan tokoh-tokoh yang lain? Kalau kita belajar tentang Yohanes Pembaptis, waktu dia mulai pelayanan di mana? Di padang gurun. Mestinya kalau pengen didengar oleh orang Israel, pengen punya pengikut yang banyak followernya, dia mestinya berkhotbah di Yerusalem, di Bait Allah. Tapi kenapa dia ada di padang gurun? Banyak orang berbondong-bondong justru mendengarkan Yohanes Pembaptis di padang gurun. Menarik. Rasul Paulus, seorang yang dipakai Tuhan luar biasa, pada waktu dia bertobat, di Galatia dikatakan bahwa dia menghabiskan 3 tahun pertama untuk mengasingkan diri ke padang gurun, ke daerah Arabia. Beberapa penafsir berkata bahwa dia itu menuju ke padang gurun Sinai, tempat Musa mendapatkan bertemu dengan Tuhan. Jadi malah mengasingkan diri 3 tahun di padang gurun. Ada sesuatu yang menarik kalau begitu. Mengapa mereka repot-repot Yohanes Pembaptis meninggalkan kenyamanan malah carinya padang gurun? Kenapa Rasul Paulus malah carinya padang gurun? Mereka tahu sesuatu yang kita nggak tahu. Mereka tahu di padang gurun mereka bisa lihat kemuliaan Tuhan. Hanya di padang gurun Anda bisa melihat Tuhan secara lebih utuh.
Matius 5 ayat 8 dikatakan seperti ini. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Seringkali padang gurun atau kekecewaan tidak sesuai harapan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Itu menempa hidup kita untuk hidup dimurnikan. Untuk hidup mengalami kekudusan. Karena Matius 5 ayat 8 dikatakan tanpa kekudusan tidak ada seorang pun dapat melihat Tuhan. Di dalam beberapa terjemahan Inggris dikatakan without holiness you cannot be in the presence of the Lord. Bukan tidak dapat melihat, tapi engkau tidak dapat berada di hadiratnya Tuhan. Oleh karena itu pastikan pagi hari ini saya mau ajak setiap dari kita. Padang gurun seringkali bukan salah kita. Amin. Bukan kita yang menciptakan masalah. Anda sudah dihampiri oleh masalah. Tapi pagi hari ini ingat, kalau Tuhan izinkan ada hal-hal yang tidak sesuai, yang enggak cocok. Ada orang-orang yang mungkin Anda merasa kok bikin susah hidup Anda. Mertua rasanya yang tidak mau mengerti. Mungkin pasangan yang sulit mungkin. Mungkin pernah diputusin pacar bagi yang muda mungkin. Ditolak sama mertua. Semua proses itu, percaya atau tidak, Tuhan izinkan supaya kita melihat Tuhan, mengenal Tuhan lebih lagi. Saya minta tim praise and worship bisa maju ke depan. Dalam Mazmur pasal yang 103 ayat yang kedua, ini yang harus menjadi respon kita. Mazmur 103 ayat yang kedua, berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Yuk kita baca sama-sama ayat ini dengan keras ya. 1, 2, 3. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupa segala kebaikannya. Di sini kunci untuk kita mengalami kemenangan di padang gurun adalah mengeset hati kita. Pujilah Tuhan. Saya percaya bahwa pujian yang kita lakukan bukanlah hanya mengawali sebuah ibadah. Tapi pujian itu membawa kita masuk dalam hadirat-Nya. Mempersiapkan hati kita untuk mengalami Tuhan. Memuji itu bicara soal apa yang Tuhan lakukan. Di sini tidak dikatakan sembahlah Tuhan. No, di sini dikatakan puji. Kita masuk itu dengan ucapan syukur dan dengan pujian. Apa yang Dia pernah lakukan, kebaikannya, itu yang membuat kita bisa mengatur hati kita. Dikatakan janganlah lupa. Apa? Dan janganlah lupa untuk setiap kebaikannya. Mazmur 103 ayat 2. Janganlah lupakan segala kebaikannya. Kenapa dikatakan janganlah lupakan? Berarti kecenderungan kita adalah lupa. Kalau dikatakan sekali lagi janganlah lupakan, berarti kecenderungan manusia adalah kita sering lupa. Pagi hari ini, di tengah apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, penuhi hati kita dengan ucapan syukur. Penuhi hati kita dengan kebaikannya. Mulai ingat, Tuhan, aku mau Tuhan ngeset hatiku, tidak fokus dengan apa yang terjadi, enggak fokus dengan padang gurun yang ada di tengah-tengahku. Pagi hari ini mungkin saya berbicara dengan seorang yang Anda pernah mengalami sakit hati gara-gara apa yang orang lain lakukan, apa orang lain perkatakan. Ambil keputusan untuk melepaskan pengampunan, saudara. Kenapa? Karena Tuhan baik. Pada saat kita memutuskan untuk melepaskan pengampunan, itu sebetulnya kita tidak sedang berkata bahwa tindakan itu, apa-apa yang dilakukan itu benar. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan itu berdaulat, bahwa Tuhan itu berkuasa. Dia tidak mungkin mengizinkan sesuatu terjadi tanpa
mengubah itu menjadi kebaikan buat kita. Dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Saya bersyukur enggak dikatakan dalam beberapa hal, tapi di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya bersyukur kondisi yang kita butuhkan untuk mengampuni, untuk melepaskan pengampunan, untuk memaafkan, itu bukan karena apa yang orang lain lakukan. Anda tidak perlu nunggu sampai orang itu berkata, aku tak tunggu ya, sampai orang itu bertobat dulu, sampai orang itu bain saya, baru saya ampuni dia. Anda bisa melakukan pengampunan itu karena kebaikan Tuhan. Oleh karena itu begitu penting. Tadi lagu tadi berkata, biarlah cinta di hatiku terus menyala. Hanya kasih Tuhan yang memenuhi kehidupan kita, yang memampukan kita untuk melepaskan pengampunan, untuk melepaskan sakit hati, kekecewaan. Ingat saudara, Tuhan masih bertahta. Pagi hari ini saya ingin kita renungkan ini. Kalau Anda mungkin di rumah, Anda juga berkata, saya rasanya masih belum bisa melepaskan sakit hati dan kekecewaan. Saya mau ingatkan bahwa sakit hati adalah jebakan setan yang paling elegan. Anda tidak pernah merasa berbuat dosa, tapi sebetulnya itu sedang membelenggu hidup Anda. Pagi hari ini putuskan, by His grace, dengan anugerahnya, bukan dengan kekuatan Anda. Tuhan, aku mau mengampuni. Tuhan, aku mau melepaskan semua sakit hati, kekecewaan, semua hal yang belum terjadi mungkin. Apa yang orang lain lakukan terhadapku, aku mau lepaskan. Bukan karena orang itu layak, tetapi karena kasih-Mu yang memberikan aku kekuatan. Mari kita berdoa. Pagi hari ini kami berdoa, Tuhan, bila setiap kami yang mendengarkan, setiap kami yang menerima firman-Mu beroleh kekuatan, kami mau Tuhan untuk melepaskan pengampunan. Karena kami percaya Engkau tidak ingin kami terjebak di dalam masa lalu kami, terus berkutat di area jebakan yang sama. Kami berdoa Tuhan, tidak ada setiap dari kami yang puas hanya berputar-putar di padang gurun. Pagi hari ini kami mau Tuhan meraih janji Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan di padang gurun. Dan kami mau masuk ke tanah perjanjian sebagaimana Engkau tentukan. Kami berdoa setiap kami yang mendengarkan. Kami berdoa biarlah kasih-Mu mengalir dalam kehidupan kami, menguasai kami begitu rupa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami bisa mengampuni, kami bisa memaafkan, kami bisa melepaskan diri kami dari perangkap, dari jebakan setan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.